Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Titi Sucia. Saya Korea Hermawanti. Di sini kita akan membahas mengenai kekerasan seksual. Nah, apa sih kekerasan seksual itu? Kekerasan seksual merupakan perbuatan seseorang dengan menghina, mencela, merendahkan, dan juga menyerang fisik seseorang yang dapat mengakibatkan penderitaan secara fisik maupun psikis. Dari catatan Komnas Perlindungan Anak dan Perempuan telah tercatat bahwa dari tahun 2017 sampai tahun 2020 itu mengalami kenaikan sekitar 1.408 kasus yang awalnya dari 13.884 kasus menjadi 14.719. Wah, banyak banget ya. Padahal dari kekerasan seksual ini pasti banyak banget dampak yang terjadi terhadap korban yang mengalami kekerasan seksual. Gimana nih dari Bu Dokter Rizky sendiri? Jadi kalau untuk korban dari seksual, untuk fisiknya itu luas ya, kan ya. Iya. Luka dari pelecehan seksual itu bisa lihat. Jadi benar-benar dilakukan suka-suka atau juga ada paksaan. Bisa dilihat ya dari itu kalau untuk fisik ya. Fisiknya jelas akan menimbulkan trauma yang sangat-sangat jadi itu proses pemulihan yang cukup lama, sekali 2 kali ini jadi sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang 33 Tahun 2002. Pemerintah sudah melindungi kita dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang TPKS yang baru saja tahun ini disahkan di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Lalu juga ada di Undang-Undang PKDRT Nomor 23 Tahun 2004. Itu sudah dijelaskan dan diatur mengenai bentuk-bentuk daripada tindak kekerasan seksual. Dalam pasal 4 Undang-Undang 12 tahun 2022 itu juga sudah dijelaskan yang bentuk-bentuknya itu ada jenisnya pemerkosaan, lalu juga pencabulan, termasuk juga dengan yang berhubungan dengan elektronik ya. Sekarang marak terjadi kekerasan seksual yang berhubungan dengan elektronik. Kalau anak muda sekarang menyebutnya VCS, video call sex gitu ya. Kalau anak muda kan pop dong dan sebagainya. Hal itu ternyata bertentangan dengan undang-undang kita dan seharusnya masyarakat bisa lebih paham mana yang mereka kehendaki dan tidak begitu. Pemerintah ini sudah melindungi ya berbagai hak-hak korban, juga berbagai upaya pencegahan preventif maupun represif ya. Itu beberapa langkah edukasinya. Yang pertama itu kita ajarkan kepada anak-anak untuk menghindari orang-orang yang memegang bagian tubuh. Apa bagian tubuh yang harus dipegang? Bagian dada, bagian alir, bagian mata, dan bagian bibir. Anak-anak harus membedakan jenis kelamin. Kita harus ajarkan dari sejak kecil. Jadi dari umur 2 tahun itu harus bisa membedakan jenis kelamin laki dan jenis perempuan. Kemudian juga harus diajarkan untuk tahu malu menunjukkan bagian tubuhnya di depan orang lain, itu harus diajarkan. Kemudian membatasi screen time ya, membatasi penggunaan gadget, orang tua harus mengawasi. Selain itu juga ditumbuhkan rasa percaya pentingnya berarti ya anak terhadap orang tua supaya anak kalau masalah apa dia cerita edukasi sesuatu. Oke, jadi dari Ibu Dokter Rizky sendiri itu menjelaskan mengenai edukasi ya, bahwa itu dapat menjadi pencegahan preventifnya begitu, pencegahan preventifnya bahwa harus sudah diberikan edukasi terhadap anak beberapa area sensitif yang memang seharusnya tidak dipegang oleh sembarang orang gitu ya. Tapi kalau untuk kebanyakan kasus karena tadi sudah disebutkan sebenarnya memang dalam catatan Komnas Perlindungan Perempuan dan Anak ini bahwa kekerasan seksual ini yang paling dilaporkan menjadi yang pertama itu kebanyakan terjadi di ranah privat, yaitu keluarga. Tapi mungkin untuk penyelesaiannya sendiri kebanyakan kita ini masih diselesaikan secara keluargaan mungkin ya penyelesaiannya. Kebanyakan musyawarah ya. Jadi dengan musyawarah itu bisa selesai. Jarang sekali yang memang kalau bukan terjadi di ranah politik itu untuk dilaporkan gitu. Padahal ya tadi udah disebutkan juga kan bahwa Indonesia ini kita juga sudah mulai diatur mengenai kekerasan seksual ini, baik sanksi untuk pelakunya serta perlindungan untuk si korbannya sendiri. Nah, kalau misalnya di sekitar kita ada yang mengalami kekerasan seksual, kira-kira ada nggak nomor yang bisa dihubungi untuk melakukan pelaporan? Tiap daerah pasti ada P2 P2A. Kalau misalkan ada korban yang menonton ini menjadi salah satu korban tindak pidana kekerasan seksual, bisa melapor ke Polres
langsung ataupun ke polsek setempat atau langsung meminta perlindungan ke lembaga perlindungan saksi dan korban dan juga P2 TP2A. Di sana semuanya insya Allah bisa dibantu dari recovery pemulihan ya Bu, pemulihannya maupun juga proses hukumnya. Karena perlu kita ketahui juga bahwa pelaku tindak pidana kekerasan seksual khususnya terhadap anak juga memiliki sanksi khusus tersendiri, yang mana karena anak ini kan merupakan representasi daripada kemajuan bangsa ke depan ya Bu ya. Jadi perlindungan terhadap anak ini untuk korban kekerasan seksual sangat-sangat diperhatikan oleh pemerintah. Terbukti dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak, lalu juga ada Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 itu tentang tata cara pelaksanaan kebiri kimia, pendeteksi alat elektronik, rehabilitasi dan pengumuman pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Itu merupakan salah satu langkah tegas dan upaya pemerintah dalam menekan angka tingkat kekerasan seksual terhadap anak. Jadi bagi siapapun yang merasa mengalami kekerasan seksual, baik itu diri sendiri atau orang di sekitarnya, jangan takut untuk segera melapor, karena pemerintah pun tidak hanya melindungi korban, sanksi-sanksi itu diberikan sebagai upaya preventif agar tidak terjadi lagi atau menekan kecil angkanya kekerasan seksual di Indonesia. Dan juga korban jangan takut dan memikirkan dari judgement masyarakat sekitar ya, karena merasa aib, merasa malu bahwa dirinya sudah direndahkan, tidak perlu untuk merasa kecil atas tindakan dan perlakuan dari pelaku, harus tetap semangat dan jangan takut untuk melapor.